Aku sanggup menumbalkan ibuku untuk ritual pesugihan ini. Wanita yang tadinya duduk di singgasana di samping Pak Gito, di sini berdiri di hadapan Pak Gito. Kebaya kuning yang digunakannya itu perlahan demi perlahan dibuka oleh wanita tersebut. Sampai di mana? Seluruh pakaian yang ada di tubuhnya dilepas wanita tersebut. Wanita itu berdiri di hadapan Pak Gito dengan kondisi telanjang. Pak Gito di sini baru mulai mendengar ada suara-suara yang agak sedikit aneh. Dia mendengar seperti ada langkah kaki orang di dalam air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali satu kisah kiriman dari sahabat misteri akan saya ceritakan, akan saya bawakan untuk sahabat-sahabat semua. Yang mana kisah yang di video kali ini kembali akan mengangkat tema tentang pesugihan. Yang mana kisah pesugihan kali ini cukup menarik untuk saya bagikan. Berbeda dengan video sebelumnya yang juga menceritakan kisah pesugihan yang menumbalkan suami. Namun di sini, di video kali ini, si pelaku pesugihan, beliau menumbalkan ibu kandungnya untuk mendapatkan apa yang beliau inginkan, untuk melancarkan usaha yang dijalankannya. Kisah ini merupakan sebuah kisah nyata yang dibagikan oleh seorang narasumber. Narasumber yang membagikan kisah ini bernama Mbak Ani. Beliau di sini mendapatkan cerita ini langsung dari ayahnya, karena ayahnya lah yang mendapatkan kisah ini, bertemu langsung dengan si pelaku pesugihan ini. Ayah Mbak Ani di sini berulang-ulang kali menceritakan kisah ini kepada anak-anaknya, kepada keluarga besarnya. Bukan cuman menceritakan untuk didengar, ya, kisah ini dibagikan oleh ayahnya Mbak Ani untuk mengingatkan anak-anaknya bahwa ketika kalian ingin mendapatkan hasil yang besar dalam usaha yang kalian jalankan, ingat, tidak ada jalan lain, cuman ada dua jalannya. Tidak ada jalan ketiga, tidak ada jalan keempat. Apa itu jalan yang dua? Jalan yang pertama, satu, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, bekerja keras, memiliki tekad, semangat, dan pantang menyerah. Dua jalan itu merupakan jalan menuju kesuksesan, jalan menuju keberhasilan. Tanpa adanya dua faktor tersebut, kesuksesan dan keberhasilan tidak akan pernah kita raih. Jangan pernah berpikir untuk mengambil jalan instan, melakukan ritual-ritual puja, meminta kepada makhluk gaib, melakukan ritual pesugihan untuk menginginkan harta kekayaan yang instan dengan cara yang mudah, bersekutu dengan makhluk gaib, memberikan tumbal nyawa. Jangan sekalipun pernah berpikir untuk melakukan itu, karena harta yang ada di dunia ini ibaratnya sebagai perhiasan yang mengkilau. Yang mana perhiasan yang mengkilau itu akan menyilaukan mata, membutakan hati, dan membuat kita akan terlena. Kita akan terbenam mati di dalam keserakahan. Jadi hiduplah secukupnya, sederhana, syukuri apa yang kita miliki hari ini.
Itu pesan yang selalu disampaikan ayah Mbak Ani selaku beliau yang bertemu langsung, mendengar langsung pengakuan dari si pelaku pesugihan. Nah, pesan inilah yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua melalui kisah seorang pedagang makanan, pengusaha makanan yang nekat tega menumbalkan ibu kandungnya demi mendapatkan kekayaan instan. Jadi, bagaimana kisah misteri satu ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Mbak Ani, sahabat misteri yang ada di Jawa Timur. Beliau di sini mengirimkan email. Masuk ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Sudah saya baca, sudah saya pelajari. Kisahnya sangat menarik sekali, membahas sebuah ritual pesugihan yang ada di sekitaran Jawa Timur. Ya mungkin kalau saya jelaskan secara rinci, tempat melakukan ritual pesugihan ini sudah tidak asing lah ya untuk sahabat-sahabat yang sering mendengarkan cerita misteri. Namun di sini saya tidak ingin ya, membuat sahabat-sahabat berpikir kalau saya menceritakan kisah misteri itu untuk mengundang orang melakukan ritual pesugihan, tidak. Jadi makanya setiap cerita misteri ya yang terkait satu lokasi di sini saya tidak mau lagi menjelaskan secara detail latar waktu atau latar tempatnya. Kejadian ini terjadi menurut cerita dari Mbak Ani. Terjadi di sekitar tahun 2008 yang lalu. Bukan Mbak Ani yang mengalaminya, tapi ayah dari Mbak Ani ya, yang mendapatkan cerita ini dituturkan langsung oleh si pelaku pesugihan. Nah, Mbak Ani ini merupakan seorang anak dari seorang laki-laki yang di tahun 2022 ini usianya sudah tidak muda lagi. Ayah dari Mbak Ani bernama Pak Salam. Yang mana Pak Salam ini dari mulai bujangan sampai Pak Salam ini berusia 45 tahun. Pak Salam ini mengabdikan dirinya bekerja di sebuah tempat usaha, tepatnya warung makan. Mulai dari warung makan itu dibuka oleh si pemilik aslinya yang sudah meninggal, sampai warung makan itu diteruskan lagi sama si anak. Lika-liku perjalanan di warung makan tersebut, si Pak Salam ini tahu betul. Naik turun, laris manisnya beliau paham betul. Apalagi ketika almarhum si pendiri warung makan itu ya, sudah meninggal dunia, warung makan itu diwariskan kepada anak laki-lakinya, yang mana anak laki-lakinya ini sama sekali tidak mengerti untuk mengelola warung makan. Sampai-sampai sempat warung makan itu hampir bangkrut karena sepi ditinggal pelanggan. Namun di sini Pak Alam di sini mengatakan, entah apa yang dilakukan oleh anak almarhum si pemilik warung. Awalnya beliau ini tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan. Warung yang sudah hampir mati seketika bisa bangkit dan dari hasil penjualan di warung makan tersebut, anak laki-laki ini bisa membuat sebuah perusahaan yang sangat besar sekali. Dan Pak Salam di sini diminta untuk menjadi orang kepercayaan untuk membantu mengurus bidang-bidang usaha yang ada di dalam perusahaan tersebut. Beliau di sini akan menceritakan perjalanan ketika beliau bekerja dengan seseorang yang melakukan ritual pesugihan. Seperti yang tadi sudah saya katakan, Pak Salam ini bekerja sama almarhum si pendiri warung makan ini semenjak beliau ini masih bujangan. Bekerja di sana udah puluhan tahun lah. Nah, memang dari awal karyawan pertama si Pak Salam ini, beliau di sini ditugaskan untuk mengelola bagian dapur. Bertahun-tahun Pak Salam ini masak-masak, bantu-bantu koki yang ada di sana untuk menyediakan bahan masakan. Sampai di mana si pemilik warung, si pendiri warung, kita sebut saja dengan nama Pak Cipto. Beliau usianya sudah tidak muda lagi. Memang dari muda Pak Cipto ini mengidap penyakit paru-paru. Ada yang mengatakan kalau paru-paru Pak Cipto itu ada kankernya. Ada juga yang mengatakan kalau kebanyakan ngerokok jadi paru-parunya itu bolong-bolong. Nah, di usia yang belum terlalu tua lah ya, masih sekitar 56, 57 lah.
Pak Cipto ini menghembuskan nafas terakhir, yang mana ketika beliau meninggal dunia, beliau ini hanya meninggalkan satu orang anak tunggal, seorang anak laki-laki, yang mana pada saat itu si anak ini masih berkuliah di salah satu universitas yang ada di Jawa Timur. Anak laki-laki dari si Pak Cipto ini kita sebut saja dengan nama Pak Gito. Otomatis di sini Pak Gito lah yang meneruskan usaha dari almarhum Pak Cipto. Yang mana ketika almarhum Pak Cipto ini meninggal, usaha warung makannya itu tengah berkembang pesat sekali, sedang ramai-ramainya. Yang mana Pak Gito ini semasa ayandanya hidup, beliau ini sama sekali tidak pernah datang ke warung makan tersebut untuk bantu-bantu. Jadi ketika beliau harus mengemban, mengurus, mengelola tempat usaha itu, Pak Gito ini kebingungan sekali. Walaupun Pak Gito ini pendidikannya tinggi, dia sedang berkuliah di salah satu universitas ternama, mengambil jurusan ekonomi, hitung-hitungannya pakem, tapi ketika terjun ke lapangan cuman sekedar untuk mengelola, mengurus warung makan yang tidak begitu besar, tapi pembelinya sangat ramai sekali terlihat dari wajah Pak Gito. Wajahnya sangat tertekan sekali. Hiruk pikuk pembeli yang berdesaan, ngantri, ada yang nyerobot antrian, ada yang minta diduluin pesanannya. Ini membuat Pak Gito ini stres. Nah, awal-awal ketika Pak Gito menjadi pemimpin atau pengelola warung makan tersebut, Pak Salam inilah yang diminta sama Pak Gito untuk mendampinginya, untuk ngajarin gimana. Pak, aku bingung Pak. Ada yang ngasih duit, ada yang minta kembalian. Aku belum bisa mengingat, Pak, sistem kerja yang harus kulakukan. Aku minta tolong sama Pak Salam. Bapak aja lah yang di kasir. Ya biar aku ya bantu bungkusin, bantu buat ngambilin lauk. Aku nggak kuat, nggak sanggup, Pak. Ngeladenin orang rame kayak gitu. Singkat cerita di sini, Pak Salam yang memang sudah bekerja sangat lama sekali. Beliau sudah pakam betul metode atau cara untuk menghandle situasi yang ramai secara seketika. Nah, akhirnya di sini Pak Salam yang maju, Pak Gito di sini ngeliatin lah. Disuruh Pak Salam, kamu liatin aja liatin gimana cara Bapak kerja. Nanti lama-lama insya Allah kamu terbiasa. Jadi waktu di sini terus berjalan. Seiring waktu berjalan, warung makan yang tadinya ramai ini, seketika warung makan itu mulai ditinggal pelanggannya. Entah kenapa, pelanggan-pelanggan yang tadinya berdesaan, rebutan untuk membeli makanan yang ada di sana, ini satu-satu mulai tidak muncul. Hari demi hari, warung makan tersebut semakin sepi. Masakan yang dimasak dalam jumlah yang banyak, ini akhirnya mubazir. Sampai-sampai di sini, juru masak yang biasa masak atau yang biasa diandalkan lah sama almarhum Pak Cipto, mereka tidak pede lagi kerja di sana karena mereka menganggap mungkin ada kesalahan dari masakan yang kami bikin. Yaudahlah, kami di sini tidak sanggup lah ngelihat masakan yang kami masak keringet-keringetan, capek, tapi tidak ada yang membelinya, mubazir. Sebagian kebanyakan yang dibuang. Tukang masak ini akhirnya memutuskan untuk berhenti. Yang mana tukang masak ini ada 4 orang. 4 orang ini sepasang suami istri dan kedua orang anaknya, satu keluarga. Tapi sebenarnya resep masakan yang dijual di warung almarhum Pak Cipto ini adalah resep dari ibu dari si Pak Gito ini atau istri dari si Pak Cipto. Jadi di sini Pak Salam dan Pak Gito, mereka pun tidak mampu untuk menahan koki atau juru masak ini untuk berhenti. Dan akhirnya di sini posisi di dapur ini kosong. Mereka di sini mulai kebingungan lah. Yang mana besok mereka harus kembali beraktivitas, harus masak lagi. Siapa yang harus masak? Akhirnya di sini ibu dari Pak Gito, beliaulah yang turun tangan langsung. Beliau di sini mengatakan kepada anaknya si Pak Gito, "Tok, dah jangan bingung-bingung. Ngapain bingung-bingung kayak gitu? Ini kan semua resep ibu yang punya. Gampang lah, biar ibu yang handle semua. Ibu biar tua kayak gini, masih sanggup untuk masak masakan kayak gitu.
Awalnya di sini Pak Gito tidak setuju dengan keputusan sang ibu karena ibunya ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Ibunya ini tengah mengidap penyakit vertigo. Kalau udah kecapean, pasti ya kepalanya tuh keliengan dan bisa-bisa jatuh pingsan. Namun di sini sang ibu tidak mau ditegak. Beliau mengatakan, tidak apa-apa lah, sementara menjelang kamu bisa mencari si juru masak. Nah, akhirnya di sini ya, Pak Gito ini tidak mau ngebiarin ibunya sendirian di dapur mengolah ya, olahan masakan yang cukup banyak. Pak Gito di sini memerintahkan atau menyuruh istri dari Pak Gito ini untuk menemani ibunya di dapur, bantu-bantu untuk masak. Yang mana Pak Gito ini baru menikah atau kita katakan saja di sini sebagai pengantin baru. Istri dari Pak Gito sama sekali tidak keberatan untuk membantu ibu mertuanya masak di dapur, sama sekali tidak keberatan karena keakraban atau kedekatan mantu sama ibu mertua ini sangat akrab dan sangat dekat sekali. Sang ibu mertua sayang sekali, perhatian sekali sama si mantu ini, dan si mantu pun begitu. Perhatian dan sayang sekali sama ibu mertuanya. Mereka pun di sini mulai masak. Ya, semua perlengkapan udah disiapin, masak lah. Masakan yang dimasak sama ibunya si Pak Gito ini cita rasanya jauh lebih enak daripada masakan yang dimasak oleh si juru masak yang berhenti itu. Karena ya beliau yang punya resepnya, beliau yang pakam betul, tapi dengan cita rasa yang sudah semakin membaik, pelanggan-pelanggan tak kunjung datang. Pelanggan-pelanggan sama sekali ndak tertarik lah dengan menu yang dijajakan atau dijual di warung makan tersebut. Mereka lewat tapi ndak mampir. Kalau dibilang di sekitar situ ada warung yang baru buka, warung makan yang baru buka, ndak ada. Tapi mereka ini sama sekali ndak mau makan di warung tersebut. Entah apalah alasannya. Sampai di sini Pak Gito ini sampai stres dan berpikir untuk menutup usahanya tersebut. Beliau mengatakan kepada Pak Salam, Pak, untung kios ini ndak ngontrak. Untung kios ini udah dibeli sama Bapak. Kalau kios ini ngontrak, aduh, aku nggak bisa ngitung, Pak. Di mana kita harus mencari uang untuk membayar sewa kios ini? Pak Salam di sini mengatakan, yo masih ada untungnya kan. Ya udah, kalau kamu bilang masih ada untungnya, jalanin aja, Le. Ikhtiar. Jangan takut. Yang namanya bisnis dagang, apalagi dagang makanan kayak gini, pasang surut itu wajar. Awal-awal kami merintis sama almarhum bapakmu, Pak Salam bilang, berat dari ini lagi. Lebih berat. Kalau sekarang, walaupun ya nggak penuh, 1-2 yang datang, alhamdulillah ada yang datang. Kalau kami dulu awal-awal buka, berhari-hari tidak ada satu orang pun yang datang untuk makan, membeli lauk yang dijual di warung ini. Syukurin aja, jalanin aja, aku yakin suatu hari nanti keadaan warung ini akan kembali seperti biasa. Kamu tinggal beradaptasi aja. Itu yang disampaikan Pak Salam untuk menguatkan hati dari si Pak Gito ini agar beliau tidak menutup warung makan tersebut. Dengan keadaan yang cukup menyedihkan warung makan itu, pelanggannya cuma datang 1-2 orang, kebanyakan lauk-lauk yang dimasak ini dibagikan kepada tetangga sekitar ya, orang-orang yang ada di kawasan pasar. Mereka-mereka yang tidak beruntung, daripada basi, mending disedekahkan. Itu yang dikatakan Pak Gito, dan itu juga sepakatlah sependapat dengan ibunda dari Pak Gito. Karena terlalu banyak makanan itu yang tidak lakunya atau dibagikan gratis, otomatis di sini keadaan keuangan dari warung tersebut semakin hari semakin menipis. Yang mana mereka masih tetap bertahan, dan pada suatu ketika ibunda dari si Pak Gito ini, mungkin beliau sudah merasa kalau kecapean sekali lah di pagi itu, ya tanpa aba-aba. Istri Pak Gito ini melihat kalau ibu mertuanya itu jalan sambil meraba tembok. 1-2 langkah, langkah keempat dilangkahkan kakinya, ibunda dari Pak Gito jatuh. Ternyata di sini vertigonya kumat, lekas lah. Ibundanya dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan, Mas,
Sampean gimana mas? Udah tahu kondisi ibu kayak gini, tapi masih aja dibiarin beraktivitas. Berat kayak gitu yo, jangan, bahaya nanti. Ibunda dari Pak Gito pada hari itu harus diopname di rumah sakit tersebut, tapi tidak lama. Cuman 2 hari perawatan, di hari ketiga, ibunda dari Pak Gito sudah diperbolehkan untuk pulang, menjalankan perawatan di rumah karena kondisinya sudah cukup mulai membaik. Setibanya di rumah, Pak Gito di sini menyampaikan apa yang dikatakan oleh dokter bahwa, Bu, ibu udah ndak boleh lagi yo bantu-bantu aku di warung. Ibu di rumah aja, biar nanti di warung untuk di dapur nanti. Pak Salam kan ada, aku juga bisa bantu. Istriku kan ada. Istriku juga bilang apa yang ibu masak insya Allah itu udah diingat. Cara-caranya, bumbu-bumbunya udah diingat. Insya Allah beliau bisa menghandle masakan itu. Tapi di sini ibu dari Pak Gito masih bersikeras. Ibu ndak mau. Ndak bakal ibu biarin mantu ibu sendirian masak di dapur yang pengap panas itu. Ibu ndak mau. Kalau kamu yang mau istirahat di rumah, kamu aja yang di rumah. Ibu bakal di warung. Ibu ndak bakal ngebiarin warisan dari bapakmu itu mati secara perlahan. Kamu tahu ndak? Semangat ibu untuk masak di dapur itu semangat untuk mempertahankan apa yang ditinggalkan oleh almarhum ayahmu. Karena cikal bakal kekayaan, harta yang dimiliki oleh keluarga ini ya dari warung itu. Ibu pesan sama kamu, dimanapun keadaan dan kondisinya, jangan pernah sekalipun berpikir untuk menyudahi warung tersebut. Jangan sekalipun kamu berpikir untuk menutup mati warung tersebut. Ingat itu. Dan Pak Gito di sini tidak dapat berkata apa-apa, sahabat. Ibunya ini tetap mendesak. Beliau ini seorang ibu yang keras kepala. Pendiriannya itu memang susah sekali untuk digoyahkan. Kalau kata dia iya, itu iya aja. Jangan sampai bilang enggak. Akhirnya si ibu ini masih tetap melakukan aktivitasnya di dapur. Dan si ibu mulailah di sini mengarahkan kepada si Pak Gito, Tok, sambil jalan nanti, coba kamu cari-cari karyawan yang baru, anak-anak muda lah, biar seger dikit lah warung ini, yang tenaganya masih kuat, lanang tapi jangan perempuan, bahaya nanti kalau perempuan. Cari 2 orang buat bantu-bantu di dapur juga 1, bantu-bantu di depan juga 1. Kalau kamu cuma ngandelin Pak Salam, kasihan. Pak Salam itu udah tua, udah banyak sekali cucuran keringatnya yang jatuh di lantai warung ini. Carilah. Pak Gito di sini mengatakan, Bu, kalau mau nambah karyawan lagi, di mana nanti kita harus membayarnya, Bu? Penghasilan kita di sini minus. Kamu jangan pikirin itu. Nggak perlu penghasilan dari warung ini. Dari kebun kan bisa diandalkan untuk menutupi sementara pengeluaran di warung ini. Pak Gito di sini cuman mengiyakan saja. Beliau belum terlalu serius memikirkan untuk menambah karyawan untuk bantu-bantu di warung tersebut karena kosnya pasti akan bocor lagi. Hingga pada suatu hari, kurang lebih berjarak sekitar 3 minggu lah. 3 minggu dari ibunda dari Pak Gito ini keluar dari rumah sakit, kondisinya sudah membaik. 3 minggu kemudian, lagi-lagi di sini kondisi kesehatan ibunda dari Pak Gito drop. Lagi-lagi dia pingsan sedang masak. Sakitnya kali ini bukan hal yang sepele. Ketika dilarikan ke rumah sakit, dokter di sini sempat mengatakan kepada Pak Gito, 50-50. Kesempatan untuk ibumu bisa lolos dari masa kritisnya pada saat ini itu cuma 50-50. Kalau ibu kamu memiliki semangat hidup yang tinggi, beliau pasti akan bisa melewati masa kritisnya ini. Tapi kita ndak boleh terlalu berharap banyak. Yang namanya manusia pasti akan mati. Itu yang dikatakan oleh dokter. Jadi mendengar kalau kesempatannya itu 50-50 50-50.
Pak Gito di sini sudah pasrah lah ya dengan apa yang akan terjadi, keputusan yang sudah ditentukan oleh Allah. Namun di sini keajaiban, Allah di sini memberikan kekuatan kepada ibunda dari Pak Gito. Beliau bisa melewati masa kritis walaupun dengan bagian pembuluh darah yang ada di otaknya ini ada yang pecah. Jadi sekarang kondisi bagian kepala atau otak dari ibunya si Pak Gito ini itu ada bercak-bercak merah karena cairan dari pembuluh darah itu pecah. Itu yang nempel menjadi flek di bagian otaknya. Itu menyebabkan kalau ibunya si Pak Gito ini merasa kelelahan, apalagi beliau ini berada di tempat yang kurangnya cahaya, ibunda dari si Pak Gito ini bisa-bisa jatuh pingsan. Jadi kondisinya sekarang sangat memprihatinkan sekali lah. Butuh pengawasan ekstra dan kurang lebih dirawat sekitar 10 hari di rumah sakit. Setelah kondisi cukup membaik, ibundanya dibawa pulang ke rumah dengan pengawasan dari dokter. Obat-obatan terus dikonsumsi dan beliau pun sudah tidak dapat lagi untuk masak di dapur warung. Beliau pun di sini tidak dapat berbuat banyak. Kondisinya seperti itu, jangankan mau masak, jalan dari kamarnya untuk sampai ke teras depan, beliau di sini harus memperhitungkan cukup matang. Karena dengan melangkahkan kaki, otomatis kepala ini getar-getar, dan getaran kepala ini membuat ibu dari Pak Gito ini mengalami vertigonya kumat lagi. Yang dilihat sama ibunya si Pak Gito ini kayak TV rusak gitu. Nah, abu-abu hitam putih bercampur menjadi satu. Dan beliau pun di sini memutuskan untuk beristirahat di rumah saja dengan ditemani oleh seseorang tetangga yang ada di sana yang memang sering bantu-bantu di rumah tersebut untuk mengawasi ibu Pak Gito dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh beliau ketika ditinggal di rumah seorang diri. Yang masak di dapur sekarang tinggal 2 orang, Pak Salam dengan istri dari Pak Gito, yang mana ibunya sudah kembali mengingatkan, mana toh karyawan yang ibu suruh tempo hari kamu cari? Udah ada belum? Belum ada, Bu. Belum bisa saya mencari orang yang sesuai kriteria ibu. Sabar, biarinlah istriku masak sama Pak Salam. Bisa lah dihandle. Masaknya kan juga ndak banyak, Bu. Ibu tahu sendiri warung kita sepi. Udah biarinlah istriku yang handle semua. Pada saat itu Pak Gito ini sudah menunjukkan sikap, sudah menunjukkan kalau beliau ini sudah pesimis untuk menjalankan usaha warung makan tersebut. Sebelum Pak Gito ini dari rumah sebelum sampai ke warung makan, beliau merasa penat sekali. Beliau merasa butuh refreshing atau butuh tempat untuk menenangkan diri. Di jalan, Pak Gito ini melihat ada sebuah warung makan. Warung makan modern yang mungkin di sini kita katakan kafe lah ya. Ada tempat makannya, di situ ada juga tempat ngopinya. Pak Gito melihat, wih, ramai sekali. Parkir motornya penuh, parkir mobilnya sepanjang jalan. Pak Gito melihat di dalam, itu orang pada duduknya empit-empitan. Jual apa sih mereka? Apa hebatnya warung ini? Dengan rasa penasaran dan sekaligus ingin menenangkan diri di kafe tersebut, masuklah Pak Gito ini ke dalam. Sesampainya di dalam, beliau tidak dapat menemukan table atau kursi yang kosong karena padat, penuh semua. Keluar lagi lah si Pak Gito ini. Karena penasaran ingin icip-icip menu yang ada di sana, Pak Gito ini memutuskan untuk duduk di ada kursi yang kayak kursi rotan ya, tapi kursi rotan itu biasanya digunakan untuk narok kembang yang ukuran potnya besar. Nah, disitulah Pak Gito ini meletakkan minuman yang dipesannya. Pak Gito berdiri sambil memperhatikan di sekitar, sambil meminum kopi yang dipesannya. Dia ini berdiri pas di depan pintu masuk kafe tersebut. Dia celingak-celinguk ngelihat kalau mungkin ada yang berdiri yang selesai minum kopi atau makan, mejanya bisa didudukin, tapi sama sekali tidak ada. Begitu kursi itu kosong, langsung ada yang duduk. Sampai-sampai di sini Pak Gito, mana enak kalau ngopi sambil berdiri kayak gini.
Beliau pun di sini memutuskan untuk meninggalkan warung tersebut. Ya, cuma nyicip sedikit kopi tersebut, ditinggalinlah beliau langsung menuju ke warung makan tempat usahanya. Apa yang barusan sahabat-sahabat dengar, apa yang barusan saya ceritakan, ini merupakan gambaran kehidupan, keadaan, situasi yang dialami Pak Gito. Ini sebelum tahun 2008, jauh sebelum tahun 2008. Kisaran ini sekitar di tahun 2004-2003. Itulah keadaan yang dialami oleh Pak Gito. Awal beliau memegang usaha yang diwariskan oleh almarhum ayahnya. Jadi sudah dapat digambarkan, dan di sini baru kita mulai masuk ke cerita ritual pesugihan yang dilakukan oleh Pak Gito. Dengan keadaan yang seperti itu, kalau dibandingkan di tahun 2008, sebelum Pak Salam ini keluar atau berhenti dari perusahaan tersebut, keadaan Pak Gito ini berubah drastis sekali. Bukan 180 derajat, tapi 180 derajat kuadrat 2. Berlipat-lipat keadaannya udah berubah sekali. Di tahun 2008 itu, Pak Salam dengan Pak Gito ini, mereka ini bukan seperti karyawan dengan bos, enggak lagi. Karena dari awal, dari susahnya, Pak Salam ini yang menjadi mentor atau menjadi pembina lah, pembimbing dari Pak Gito ini untuk semangat, untuk terus menjalankan usaha warung, yang mana usaha warung makan yang sepi, yang barusan kita dengar ceritanya di tahun 2003-2004, tidak ada pelanggannya ini. Warung itulah yang menjadi pusat kekayaan atau istilahnya tambang duit lah dari Pak Gito ini. Diceritakan seperti ini. Kedekatan mereka ini akrab sekali, mereka bisa ngobrol sambil bercanda. Ya layaknya seperti keluarga sendiri lah. Nah, pada suatu hari di tahun 2008, awalnya di sini Pak Salam, ayah dari narasumber yang mengirimkan cerita ini, beliau ndak ada kepikiran belum untuk pensiun atau resign, ya, berhenti bekerja dengan si Pak Gito, sama sekali belum. Namun di hati kecilnya, beliau ini memiliki keinginan, memiliki rasa ingin tahu tentang gimana sih Tok caranya kamu bisa membalik keadaan yang dulu kamu mengeluh sama saya, yang dulu kamu pesimis ingin nutup warung makan tersebut, kok bisa dari warung makan sepi itu bisa ramai, dan hasilnya kamu bisa membangun sebuah perusahaan. Pertanyaan itulah yang ingin ditanyakan, dengan harapan si Pak Gito ini akan ngasih tahu, menceritakan, nunjukin, ngajarin Pak Salam ini gimana trik dan caranya membangun bisnis dari titik nol. Apa yang ingin diketahui Pak Salam ini bukan untuk pengetahuan Pak Salam, enggak, tapi itu untuk bekal anak-anakku nanti. Jadi ya percuma kalau dekat orang hebat tapi enggak dapat ilmunya. Itu prinsip dari si Pak Salam. Nah, pada suatu hari beliau pun memberanikan diri. Dia ngelihat si Pak Gito ini sedang santai di taman belakang sambil menelpon seseorang. Ketika beliau selesai menelpon, Pak Salam ini nyamperin si Pak Gito, duduklah di samping Pak Gito. Pak, sibuk enggak? Pak Gito bilang. Enggak Pak, memangnya ada apa? Enggak apa-apa, saya pengen ngobrol-ngobrol aja sama Pak Gito. Ngobrol apa Pak? Biasanya kan ya tinggal ngobrol aja, ngopi yuk. Pak Gito ngajak si Pak Salam ini ngopi, tapi beliau mengatakan, nantilah kita cerita-cerita dulu, nanti baru kita ngopi. Ntar saya yang bikinin kopi, Pak Salam bilang. Oh iya, jadi apa Pak yang mau dibahas? Pak Gito nanya sama si Pak Salam. Baru di sini hajat tujuan dari si Pak Salam ini disampaikan. Jadi gini Pak, maaf sebelumnya, bukan saya niat iseng usil atau orangnya ya pengen tahu, enggak, tapi sebetulnya saya mau belajar sama Pak Gito.
Belajar apa? Pak Gito bilang. Yang mana Pak Gito ini orangnya rendah hati sekali, Pak Salam bilang. Dengan kesuksesan yang didapatnya, ya, dengan apa yang telah dilaluinya. Pak Gito ini orangnya luas sekali dah. Seakan-akan ya tidak pernah ada beban pikiran untuk ngurus perusahaannya itu, sama sekali tidak ada. Pak Salam di sini melanjutkan pertanyaannya. Maaf yuk Pak, saya pengen tahu cerita atau trik tips yang Bapak gunakan ketika Bapak membangun perusahaan ini dari titik nol. Kalau Bapak sama saya, kalau kita bicara di masa lalu, ya kita kan sama-sama di posisi yang sama, Pak. Tapi posisinya saya pegawai, Bapak sebagai pemilik. Saya cuma membantu untuk memberi pemikiran luar, sedangkan Bapak memiliki kekuatan untuk berpikir ya, lebih all out lagi, berpikir lebih keras lagi, lebih hebat lagi untuk membangkitkan warung makan yang Bapak sudah pesimis kan untuk menjalankannya. Saya pengen tanya, kok bisa Pak warung makan yang sepi tiba-tiba bisa ramai, dan keuntungan dari warung makan tersebut ini ngeri sekali Pak. Sampai-sampai hasilnya ini perusahaan yang besar. Saya pengen tahu Pak, trik tips apa yang Bapak gunakan? Itu yang Bapak mau tahu. Yuk, Bapak kan dulu guru saya. Bapak lah dulu yang nyemangatin saya di saat saya sudah tutup aja lah Pak warung makan ini, nggak mungkin ada pembeli lagi. Bapak lah yang nyemangatin saya, jalanin aja ikhtiar, dan ikhtiar itulah langkah yang saya gunakan. Yuk kita ngobrol di ruangan saya saja. Obrolan pun berlanjut di sini sahabat. Masuklah Pak Salam ini mengikuti langkah si Pak Gito ini masuk ke dalam ruangannya. Sesampainya di dalam ruangan Pak Gito, Pak Salam yang sudah antusias sekali nih ingin mendengarkan cerita, yang mana di dalam cerita itu ada kiat, ada trik, ada tips untuk menjalankan sebuah usaha dari nol. Pak Salam udah siap-siap mau mendengarkan. Namun apa yang didengarkan oleh Pak Salam ini tidak sesuai harapannya, sama sekali tidak sesuai. Malah di sini membuat Pak Salam ini terkejut, shock, dan hampir tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Pak Gito. Beliau di sini langsung mengatakan kepada Pak Salam, yang namanya menjalankan usaha berarti kita harus berani mengambil resiko ya Pak. Iyalah, harus berani mengambil resiko. Setiap ada keuntungan pasti, ancaman kerugian pasti ada, dan resiko rugi itu harus kita terima. Itu saya dapat dari Bapak. Bapak yang menekankan pemahaman itu sama saya ketika makanan-makanan yang dulu kita masak itu ya malah dibagi-bagiin gratis untuk tetangga-tetangga sekitar warung. Rugi setiap hari itu cuma bisa saya hitung tanpa bisa saya berpikir gimana cara balikin modalnya. Jadi kalau Bapak mau tahu gimana saya untuk menjalankan usaha ini, saya akan jawab karena saya berhutang budi juga dengan Bapak. Resiko Pak, resiko harus diambil dan harus lebih berani lagi untuk menjalankan sebuah usaha, bukan dengan niat, bukan dengan doa saja, tapi dengan sebuah keputusan yang cukup berani. Di saat saya mengalami masa-masa depresi untuk menjalankan usaha yang sudah semakin hancur, yang mana keuangan pada saat itu sudah menipis sekali Pak. Bahkan hutang sudah mulai ada di mana-mana. Mulai dari toko beras, mulai dari hutang minyak, yang mana penghasilan itu tidak ada lagi. Mustahil kalau saya memasukkan penghasilan dari perkebunan untuk nutupin pengeluaran atau nombokin apa yang ditombokin di warung ini, mustahil Pak. Karena penghasilan di kebun itu untuk makan ibu, untuk biaya berobat ibu, itu aja masih kurang. Di saat saya merasa putus asa, tidak sengaja Pak, saya bertemu dengan teman saya. Teman saya semasa kuliah dulu, yang mana beliau ini merupakan dari anak yang kurang beruntung. Masih beruntung saya. Kuliah masih bisa bawa sepeda motor. Kuliah masih bawa duit jajan. Kalau teman saya yang bernama Adi, itu sama sekali tidak pernah kuliah itu bawa duit jajan. Hidupnya susah sekali Pak. Dan ketika saya bertemu dengan Adi, saya tidak nyangka kehidupannya bisa berubah 180 derajat dalam waktu yang singkat sekali. Kami lulus kuliah
itu baru sekitaran belum 2 tahun, tapi kehidupan Adi ini sudah seperti seorang pejabat, sudah seperti seorang konglomerat dengan usaha yang dijalankannya di mana-mana. Saya bertanya sama si Adi, apa Adi rahasia kamu menjalankan usaha? Gimana kiat kamu bisa sukses seperti ini? Adi di sini menjelaskan, mengatakan kepada saya, resiko harus kita makan duluan. Setelah resiko kita makan, hasil akan kita dapat. Apa itu? Pasti Bapak bertanya-tanya. Saya tidak akan tutup-tutupi lagi, Pak, perbuatan yang telah saya lakukan. Ibu meninggal, itu perbuatan saya. Saya melakukan sebuah ritual pesugihan untuk membangkitkan usaha yang sudah hancur ini. Saya melakukan ritual pesugihan, melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, dan makhluk gaib itu meminta tumbal nyawa ibu, dan saya menyerahkan nyawa ibu untuk ditumbalkan. Itu yang disampaikan oleh Pak Gito di hadapan Pak Salam yang menganggap Pak Gito ini orang yang baik, orang yang taat, orang yang alim. Tapi apa yang dipandang, apa yang dilihat oleh Pak Salam, hari itu langsung hancur. Dengan beberapa pertimbangan saya mengambil keputusan itu. Pertama, ibu kan udah sakit-sakitan, dan dokter juga mengatakan udah tidak lama lagi usia ibu. Tergantung sama ibu. Kalau ibu bisa jaga kondisinya, ibu bisa hidup lebih panjang lagi. Tapi kalau ibu tidak mau mendengarkan saran dari dokter, usia ibu udah tidak lama lagi. Aku mikir, Pak, daripada usia ibu ini sia-sia, mati sia-sia, lebih baik aku tumbalkan nyawa ibu untuk mempertahankan yang ibu katakan satu-satunya peninggalan dari almarhum bapak yang sangat berarti sekali untuk keluarga ini, yang ibu sudah mengingatkan kepada saya. Jangan pernah kamu berpikir untuk menutup warung tersebut, dan usahakan warung itu harus tetap buka dan harus tetap berjalan. Saya berpikir, dengan cara ini saya dapat mengeluarkan warung ini dalam masa krisisnya. Ibu yang sangat cinta sekali kepada warung tersebut, saya kembalikan untuk pengorbanan warung tercinta. Saya tidak bohong, Pak. Kalau Bapak berpikir apa yang saya ucapkan ini mengada-ngada, ya terserah Bapak. Tapi kalau Bapak mau tahu kebenaran, inilah sebuah kebenaran. Lanjut di sini. Pak Gito ini meneruskan kisah perjalanan melakukan ritual pesugihan dengan menumbalkan ibu kandungnya. Pak Salam di sini cuma duduk bersender, badannya lemas, dan cuma bisa mendengar apa yang diucapkan, diceritakan oleh Pak Gito. Beliau di sini menceritakan, setelah pada hari itu ibu udah tidak bisa lagi di warung. Saya dari warung mampir, Pak, ke sebuah warung. Kafe kalau sekarang orang bilang, warung kopi, di situ jual makan juga. Ramai sekali, Pak, sampai-sampai saya ngopi itu berdiri di luar lagi, nggak kebagian tempat duduk. Saya berpikir ini mungkin jalan keluar untuk solusi warung makan kita ubah dengan konsep seperti itu. Tapi saya kembali berpikir nggak mungkin, tempatnya yang tidak memungkinkan. Kalau ini oke di pinggir jalan lah, warung makan kita di pojokan pasar. Kalau kita jadikan konsep seperti itu, saya yakin malah orang tidak ada yang mau datang, dan orang malah mentertawai saya. Dan itu bukan solusi ternyata. Jadi ya, saya menganggap ini bukan solusi. Saya pun berdiri sambil ngopi ndak enak. Saya meninggalkan tempat tersebut, kembali ke toko, ya ketemu lagi sama Bapak pada hari itu. Tapi selama beberapa hari saya itu kayak pingin lagi main ke kafe tersebut, pingin duduk nyantai di sana, pingin menikmati apa yang mereka sajikan di sana. Dan rasa penasaran saya ini, rasa yang membawa saya untuk kedua kalinya mendatangi kafe tersebut, akhirnya terwujud di suatu hari. Sekitar jam 11 siang. Saya kebetulan lewat dan saya melihat sepi. Nah, saya langsung masuk, parkir motor, saya langsung pesan kopi. Kopi yang saya pesan, yaitu kopi hitam biasa, tapi aromanya sangat wangi sekali. Sampai-sampai mencium aroma kopi itu saja, saya larut dalam sebuah lamunan.